Assalamualaikum anak-anak. Ingat, sebelum pembelajaran jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, ingat-ingat ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita masih akan belajar di tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Yuk kita belajar sama-sama. Siapkan buku paketnya ya. Kita akan belajar berhitung bersama-sama. Anak-anak, hari ini kita akan belajar berhitung bersama. Yang sudah siap buku paketnya, boleh dibuka di halaman 55. Di situ terdapat contoh soal cerita. Perhatikan baik-baik ya penjelasan ibu berikut ini. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Yang sebelah kiri, kubus satuannya menggambarkan jumlah kelereng Udin. Yang sebelah kanan, kubus satuannya menggambarkan jumlah kelereng Edo. Nah, yang pertama-tama kita lakukan, kita bandingkan dulu jumlah kubus ratusannya. Udin memiliki kubus ratusan 1 buah, berarti jumlahnya 100. Edo pun memiliki kubus ratusan 1 buah, berarti kubus satuan Udin dan Edo sama untuk nilai ratusannya. Sekarang kita lihat kubus puluhannya. Udin memiliki 1 kubus puluhan, berarti nilainya 10. Sedangkan Edo memiliki 2 kubus puluhan, nilainya 20. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo, ya, tanpa kita melanjutkan membandingkan kubus satuannya, ya. Jadi dari contoh soal cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Sekarang anak-anak perhatikan kembali gambar yang menunjukkan jumlah buku, ya. Kita akan membandingkan jumlah buku. Jumlah buku yang pertama di bagian A dan jumlah buku yang kedua ada di bagian B, ya. Nah, yang di bagian A kita lihat di situ ada tumpukan buku yang menggambarkan ratusan, kemudian puluhan yang berjumlah 10 setiap kelompoknya dan satuan. Nah, yang di bagian A itu ada 3 kelompok ratusan, berarti 300, ya. Kemudian kita lihat yang di bagian B, jumlah ratusannya ada 3 kelompok buku, berarti jumlahnya juga 300 sama. Sekarang kita lihat pada jumlah buku yang menggambarkan puluhannya, ya. Yang bagian A itu ada 3, berarti nilainya 30. Yang bagian B itu ada 6, berarti 60. Nah, dari situ kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa A kurang dari B. Nah, sekarang anak-anak lihat contoh berikut ini. Kita akan membandingkan 2 bilangan. Bilangan yang pertama 225 dan bilangan yang satunya lagi 252. Nah, cara membandingkan kedua bilangan ini sama dengan tadi, ya. Anak-anak pasti sudah memahami ya tentang nilai tempat yang sudah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya. Yang pertama kita lihat nilai tempat ratusannya, ya. Pada kedua bilangan ini nilai angka pada tempat ratusan sama, yaitu 200. Karena sama, maka kita sekarang lihat nilai puluhannya. Nah, nilai angka pada tempat puluhan tidak sama. Yang satu bernilai 20 dan yang satu bernilai 50. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan
bahwa 225 kurang dari 252. Nah, untuk membandingkan dua bilangan, kita bisa menggunakan simbol berikut ini. Simbol yang pertama menunjukkan bilangan kurang dari. Simbol yang kedua menunjukkan bilangan lebih dari. Simbol yang ketiga menunjukkan bilangan sama dengan. Nah, untuk mengisi atau membandingkan dua bilangan yang tadi, kita bisa menggunakan simbol yang pertama. Kita baca sama-sama ya. 225 kurang dari 252 ya. Nah, setelah anak-anak memahami cara membandingkan bilangan, yuk sekarang kita belajar untuk mengurutkan bilangan. Perhatikan contoh berikut ya. Di sini terdapat beberapa tumpukan kertas ya. Ada yang menggambarkan ratusan, puluhan, dan satuan. Tumpukan kertas merah, kuning, dan biru akan kita bandingkan ya. Yuk kita sama-sama bandingkan. Nah, yang pertama, kertas merah. Tumpukan ratusannya ada 200. Yang kuning 200 juga. Yang biru 300. Ternyata yang biru lebih banyak ya. Iya, sekarang kita lihat yang merah dan yang kuning pada puluhannya. Yang merah puluhannya itu ada 50 kertasnya. Yang kuning ada 30. Nah, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan ya. Jadi kesimpulannya kertas yang kuning lebih sedikit ya, paling sedikit. Jadi yang pertama kita tulis berarti tumpukan kertas yang kuning terlebih dahulu. Jadi 239 dilanjutkan tadi yang merah, pinter. 256 dan dilanjutkan yang biru 325. Nah, dari contoh tadi, sekarang kita langsung belajar mengurutkan bilangan ya. Di sini yang pertama bilangannya 362. Yang kedua 356 dan yang ketiga 348. Nah, kita tulis dulu ya sesuai dengan nilai tempatnya. 362 berarti 300 tambah 60 tambah 2. 356 300 tambah 50 tambah 6. 348 sama dengan 300 tambah 40 ditambah 8. Nah, anak-anak, seperti tadi bandingkan dulu nilai ratusannya. Ternyata di sini nilai ratusannya sama. Kemudian kita bandingkan nilai puluhannya, ya. Nah, nilai puluhannya ternyata tidak sama. Maka urutkan dari yang terkecil. Yang terkecilnya itu 40, 50, 60. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa bilangan yang terkecil itu bila diurutkan yaitu 348, 356, 362. Bagaimana? Mudah-mudahan Ibu harap anak-anak bisa memahami apa yang tadi Ibu jelaskan ya. Nah, kalau kalian sudah paham, silakan kerjakan tugasnya untuk hari ini, yaitu di halaman 73, kemudian di halaman 79 sampai 80, dan yang terakhir di halaman 93 sampai 94. Selamat mengerjakan, yang semangat ya. Jangan lupa ketelitian ya. Nah, anak-anak, belajar dari rumah dengan Ibu untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih ya sudah semangat
untuk belajar berhitung hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.